Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Najwa Maghrifah. Aku berasal dari MAN 1 Kota Bukit Tinggi. Kali ini aku akan membahas materi tentang dampak sosial informatika. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya dulu ya. Terima kasih. Perkembangan ilmu pengetahuan telah membuka babak baru dalam kehidupan masyarakat. Berbagai teknologi diciptakan untuk mempermudah aktivitas, salah satunya komputer. Banyak perusahaan dan instansi menggunakannya untuk meningkatkan efisiensi kerja. Kini, komputer juga menjadi sarana utama dalam mengakses internet. Kemajuan ini tentu berdampak pada kehidupan sosial. Nah guys, kali ini aku akan membahas perkembangan teknologi di bidang pendidikan, keamanan, dan budaya. Yang pertama, di bidang pendidikan. Teknologi telah membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, mempermudah akses pembelajaran, dan meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Yang A, dampak positif. 1. Akses pendidikan lebih luas. Platform e-learning memungkinkan siapa saja belajar kapan saja dan di mana saja. Sama halnya dengan YouTube dan lain-lain. Yang kedua, metode pembelajaran interaktif. Penggunaan video simulasi dan gamifikasi membuat pembelajaran lebih menarik. Yang ketiga, efisiensi dalam pengajaran. Guru dapat menggunakan alat digital untuk menghemat waktu dalam menyampaikan materi dan mengevaluasi siswa. Yang keempat, personalis pembelajaran. AI dapat menyesuaikan materi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa. Yang B, dampak negatif. Nomor 1, ketergantungan pada teknologi. Siswa dan guru bisa terlalu bergantung pada perangkat digital, mengurangi interaksi langsung. Yang kedua, kesenjangan akses. Tidak semua siswa memiliki akses ke perangkat dan internet yang memadai. Yang ketiga, distraksi dalam pembelajaran. Teknologi dapat mengalihkan perhatian siswa ke media sosial atau hiburan. Pasti kalian sering kayak gini kan guys? Nomor 4, potensi keamanan data. Penggunaan teknologi dalam pendidikan meningkatkan resiko kebocoran data pribadi siswa dan guru. Yang C, contoh implementasi. Ke-1, pembelajaran daring, Google Classroom, Zoom, dan platform e-learning lainnya. Yang kedua, aplikasi edukasi, ada Duolingo, Ruang Guru, dan Khan Academy. Yang ketiga, penggunaan AI, yaitu chatbot pembelajaran, sistem tutor virtual, dan sistem tutor virtual. Yang keempat, teknologi augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Simulasi interaktif dalam pembelajaran sains dan sejarah. Jadi kita seperti pergi ke zaman dahulu gitu guys, pasti seru ya. Yang kelima, kelas berbasis metaverse. Seperti gambar di samping, siswa dapat belajar dalam lingkungan virtual yang imersif, seperti menjelajahi tubuh manusia dalam 3D untuk pelajaran biologi atau mengunjungi peradaban kuno dalam sejarah. Selanjutnya yang D, upaya mengelola dampak negatif teknologi di bidang pendidikan. Yang pertama, menerapkan pembelajaran campuran untuk mengurangi ketergantungan teknologi. Yang kedua, memberikan subsidi perangkat dan internet guna mengatasi kesenjangan akses. Yang ketiga, mengatur penggunaan teknologi di kelas agar tidak mengganggu fokus belajar. Yang keempat, meningkatkan perlindungan data dengan enkripsi dan kesadaran keamanan cyber. Oke, selanjutnya kita beralih ke bidang keamanan. Teknologi telah membawa banyak inovasi dalam bidang keamanan. Perkembangan teknologi membantu meningkatkan perlindungan, mencegah kejahatan, dan mempercepat respon terhadap ancaman. Yang A, dampak positif. 1. Meningkatkan efektivitas keamanan. Teknologi seperti pengenalan wajah dan pemindai sidik jari mempercepat proses identifikasi dan autentikasi. Seperti yang ada pada beberapa handphone kita ya guys. Yang kedua, mencegah kejahatan. Kamera pengawas dengan AI dapat mendeteksi perilaku mencurigakan dan mengurangi tingkat kejahatan. Yang ketiga, mempercepat respons darurat. Sistem keamanan otomatis dapat memberikan peringatan dini terhadap ancaman, seperti kebakaran atau penyusupan. Yang keempat, keamanan data yang lebih baik. Enkripsi data dan sistem keamanan cyber mencegah pencurian informasi pribadi dan perusahaan. Selanjutnya yang B, dampak negatif. Yang pertama, pelanggaran privasi. Penggunaan teknologi seperti pengawasan CCTV dan pelacakan
dan pelacakan data dapat mengancam kebebasan individu. Yang kedua, ketergantungan pada teknologi. Jika sistem mengalami kegagalan atau diretas, dapat menimbulkan risiko besar bagi keamanan. Yang ketiga, implementasi teknologi keamanan canggih memerlukan investasi besar yang mungkin sulit dijangkau oleh usaha kecil atau individu. Yang keempat, ancaman keamanan baru. Perkembangan teknologi juga dimanfaatkan oleh peretas dan penjahat cyber untuk menciptakan ancaman baru. Contohnya itu seperti hacker yang jahat. Yang C. Contoh implementasi. Pertama, meningkatkan efektivitas keamanan. Teknologi seperti pengenalan wajah dan pemindaian sidik jari mempercepat proses identifikasi dan autentikasi. Yang kedua, mencegah kejahatan. Kamera pengawas dengan AI dapat mendeteksi perilaku mencurigakan dan mengurangi tingkat kejahatan. Yang ketiga, mempercepat respon darurat. Sistem keamanan otomatis dapat memberikan peringatan dini terhadap ancaman seperti kebakaran atau penyusupan. Yang keempat, keamanan data yang lebih baik. Inskripsi data dan sistem keamanan cyber mencegah pencurian informasi pribadi dan perusahaan. Contohnya itu seperti akun Google kita ya guys, ketika kita baru login di HP yang lain atau baru mendownload aplikasi baru, ketika kita login pasti akun Google itu mencek gitu loh, itu tuh beneran kita atau enggak. Yang D. Upaya mengelola dampak negatif teknologi di bidang keamanan. Pertama, membuat regulasi ketat untuk melindungi privasi individu. Yang kedua, menyediakan sistem manual sebagai cadangan untuk mengurangi ketergantungan. Yang ketiga, mengembangkan teknologi keamanan yang lebih efisien dan terjangkau. Yang keempat, memperbarui sistem keamanan dan meningkatkan kesadaran akan ancaman digital. Selanjutnya, kita akan beralih ke bidang budaya. Teknologi telah berperan besar dalam melestarikan, mengenalkan, dan mengembangkan budaya. Dengan adanya digitalisasi, seni, musik, bahasa, dan tradisi dapat diakses lebih luas melalui berbagai platform. Yang A, dampak positif. Pertama, preservasi budaya melalui digitalisasi naskah kuno, museum virtual, dan rekonstruksi situs bersejarah. Yang kedua, akses lebih luas terhadap budaya dari berbagai negara tanpa harus berkunjung langsung. Yang ketiga, penyebaran budaya lebih cepat. Teknologi membantu memperkenalkan budaya Indonesia seperti batik, berbagai tari tradisional, serta makanan seperti rendang ke tingkat global melalui media digital, e-commerce, dan platform streaming, sehingga budaya Indonesia semakin dikenal dunia. Yang keempat, inovasi dalam seni dan pertunjukan, seperti seni generatif berbasis AI dan konser virtual. Nah, contohnya itu kayak kita melihat konser atau tarian lewat YouTube ya guys. Yang pertama, komersialisasi budaya yang dapat mengurangi makna asli suatu tradisi. Kedua, pengaruh budaya asing. Budaya lokal bisa ditinggalkan akibat dominasi budaya global yang lebih populer. Contohnya seperti ke-westernisasi gitu. Yang ketiga, penyebaran informasi yang tidak akurat terkait sejarah atau tradisi suatu budaya. Yang keempat, kurangnya apresiasi mendalam terhadap budaya asli karena hanya dikenali secara permukaan. Yang C, contoh implementasi. 1. Seni dalam digital. Banyaknya karya seni digital anak bangsa tentang budaya Indonesia. Contohnya itu yang seperti gambar di samping ya. Aku mengambilnya tuh lewat Pinterest, dan juga kalian bisa lihat di Instagram dan TikTok. Banyak banget tuh anak bangsa yang memposting karya seni melalui digital tentang budaya Indonesia. Yang kedua, pelestarian bahasa lokal melalui aplikasi seperti Google Translate dan platform pembelajaran bahasa. 3. Konser dan festival virtual memungkinkan masyarakat menikmati pertunjukan seni dan budaya dari jarak jauh. Seperti melihat video melalui YouTube atau TikTok ya guys, dan lain-lain. Yang keempat, digitalisasi motif batik untuk desain fashion modern. Seperti gambar yang di samping ini merupakan bentuk digitalisasi motif batik dengan desain modern, tidak hanya menggunakan desain baju kurung dan animasi wayang dalam film atau video edukatif, serta promosi melalui media sosial dan marketplace internasional. Selanjutnya yang C, upaya mengelola dampak negatif teknologi di bidang budaya. Yang pertama, menjaga nilai asli budaya dalam komersialisasi agar tidak kehilangan makna. Yang kedua, memperkuat konten budaya lokal agar tetap relevan di tengah pengaruh asing. Yang ketiga, mencegah penyebaran informasi keliru dengan sumber resmi dan edukasi budaya. Yang keempat, menggunakan teknologi untuk meningkatkan apresiasi terhadap budaya lokal. Okay, so that's all my explanation here. Aku harap penjelasan tentang perkembangan teknologi bisa bermanfaat ya guys.
Jika kalian memiliki opini atau pertanyaan, jangan ragu untuk komen ya guys. Aku sangat menghargai feedback dari kalian. Thank you for watching and see you in my next video guys. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.